Malam ini kita bermalam minggu dengan Pak Camat Tarogong Kaler di alun-alun Tarogong Kaler. Ya, topnya mah kita sebut ini alun-alun Tarogong ya Pak Camat. Dan aktivitasnya alun-alun ini cukup ramai Pak Camat ya. Tadi saya lihat malam minggu ini ada yang latihan olahraga pencaksilat. Kemudian juga ada yang ya sekedar jalan-jalan, duduk-duduk begitu. Kemudian di sekitarnya juga lumayan strategis ini tempat. Pak Camat barangkali punya rencana seperti apa di sini, di alun-alun ini yang dapat menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan kita begitu ya Pak Camat. Tadi juga sudah ada, saya lihat siang tadi rapat dengan PKL. Ya. Merencanakan bagaimana penataan PKL. Nah, ini percobaan kita lesehan di sini cukup enak Pak Camat ya. Lampunya cukup terang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kadis Perkim ini sudah memperbaiki penerangan di sini. Di sub Pak. Sama di sub ya, dengan di sub. Di sub yang di pinggir-pinggirnya. Yang di pinggir-pinggirnya di sub, yang di dalam area alun-alunnya Perkim ya. Hanya ada 4 titik lagi yang masih gelap karena kendaraan kerennya dari Disub sebenarnya terbatas, tidak bisa masuk ke area alun-alun ini. Jadi butuh alat dan perlengkapan yang lain. Mengapa Camat? Berkaitan dengan konsep penataan alun-alun, sebetulnya saya itu sudah merencanakan untuk penataan alun-alun, membuat satu rencana DED itu sudah ditandatangani oleh Pak Kadis Perkim. Ya, konsep tahun berapa? 2024 Pak. Oh, 2024 tahun lalu ya. Ya, 2024 dan ya kami mengajukan baik itu ke pemerintah daerah maupun provinsi Pak. Berkaitan dengan penataan alun-alun ini karena ya membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya, alhamdulillah kemarin saya dipanggil oleh Ibu Wakil Bupati Pak, bagaimana cara penataan karena Tarogong Kaler ini ya pintu gerbang masuk Kota Garut. Iya, betul. Ya, betul. Kami ditargetkan titik 0 di alun-alun dan Tugu Dodol, yaitu sampai 500 meter untuk penataan pertama. Ya, kami melaksanakan penataan ini ya itu tidak secara sporadis tapi bertahap Pak, karena agar tertangani jadi hasilnya kelihatan Pak. Tadi di podium di sana juga pertama karena catnya juga sudah kusam gitu ya, daun-daun banyak sekali. Jadi untuk keseharian ya kami karena dengan pedagang tadi sudah dibahas, itu untuk kebersihan kami melibatkan Karang Taruna dan ada petugas kebersihan yang ada di kami. Setiap hari? Ya setiap hari. Cuman untuk yang rutin itu kami pinggir jalan Pak, itu ada petugas kebersihan yang dari kecamatan. Kalau di dalam area? Kalau di dalam area itu sementara pedagang yang ada, cuman kami optimalkan. Nah, itu yang harian, termasuk hari Jumat itu kami dengan pegawai Kecamatan Tarogong Kaler, dengan PT, dengan Porkopimcam, kami rutin Pak melaksanakan jumsih di sekitar alun-alun. Seperti sekali lagi kembali lagi ke penataan area sini Pak Camat. Tadi lampu sudah alhamdulillah segitu banyak, tinggal 4 titik lagi. Saya lihat siang tadi juga di sini tempat sampah agak kurang Pak Camat dan sudah banyak yang rusak begitu ya. Mangga kumaha rencananya. Jadi menindaklanjuti hasil rapat tadi dengan para pedagang. Target kami yang pertama untuk merapikan roda dan ada berapa pedagang semuanya? Ya kurang lebih kalau dengan yang siang Pak, ini ada 60 siang dan malam di jumlah. Iya, siang dan malam. Iya, kalau yang malamnya saja? Kalau yang malamnya saja itu kurang lebih 20-an. 20-an. Ya. Alun-alun ini kan potensial. Pedagang kuliner malam juga potensial sekali untuk ya ada yang anggota keluarga yang kebetulan anggotanya sedang dirawat atau sedang bersalin di sini di puskesmas, dan yang turun penumpang itu kalau di sini sudah tertata kelihatan kita bisa lesehan dan lain-lain begitulah. Saya kira cukup memancing orang untuk duduk-duduk santai lah begitu ya, ikut
beli kulineran di sini begitu Pak Camat. Tapi banyak juga Pak yang warga yang sekitaran Tarogong yang karena memang ini sudah lama ini apa namanya ya istilah ceplaknya ceplaknya Tarogong, udah legend di sini tuh Pak. Itu banyak yang apa namanya membeli jajanan lah di sini banyak yang bukan hanya yang datang saja yang Camat ke rumah dinas Pencakat atau sering main lungsur. Bahkan yang dari luar Tarogong ada Pak. Iya. Yang di sini sengaja. PR-nya masih cukup banyak Pak Camat di di alun-alun ini. Mudah-mudahan Pak Camat beserta rekan-rekan semuanya, termasuk kerjasama dengan perangkat daerah, kita bisa lebih menghidupkan alun-alun ini secara positif dan lebih bernilai guna manfaat baik bagi warga sekitar, bagi Kecamatan Tarogong Kaler, bagi para pedagang kita yang alhamdulillah sudah relatif kooperatif untuk diatur ya oleh Pak Camat ya. Jadi begini Pak, untuk penataan yang dekat lah, yang ringan saja biar apa namanya kesannya tidak kusam Pak. Ini ya mengusulkan lah untuk dukungan minimal untuk ada pengecetan Pak. Karena ini memang sudah kelihatan kusam. Ya. Coba kita lihat nanti di tahun anggaran 2025 ini ya. Pak Camat sendiri belum punya anggaran untuk ke alun-alun ya? Belum Pak. Nanti yang kedua ditambah lampu hias Pak. Lampu hias yang biru-biru yang itu apa di pohon Pak. Itu akan lebih menarik Pak. Ya kita lihat lah nanti Pak ya seperti apa perencanaannya. Jadi kita nanti ngobrol panjang dengan lampu taman lah. Teman-teman dari Perkim ya. Seperti itu. Alun-alunnya Nah ini Pak yang ini kemarin saya ngobrol dengan Pak Kadis Perkim karena ini dulu buat air mancur. Nah, ini pun saya salah satunya daya tarik Pak. Itu rencana akan kami aktifkan kembali. Ya ini mudah-mudahan ya ini menjadi ikon Pak. Ya orang akan lebih datang apalagi Pak Camat area pedagang malam ini suka ada yang pengamen begitu? Pengamen ada Pak. Ayawainya. Insya Allah itu Satpol PP dengan Nah maksud saya begini, kalau ada yang ya berpotensi untuk hal itu, kalau di sini sudah ramai kan kita bisa rodanya pedagang ini kan tidak terlalu ke jalan ya Pak ya, bisa agak ditarik mundur sementara yang biasanya duduknya di sana kalau makan di tempat gitu kan bisa ditawarkan lesehan begini sepanjang cuaca mendukung tidak hujan. Nah mungkin di sini bisa dibangun sekalipun tidak ada panggung kan ada areanya Pak Camat. Ada areanya di situ mungkin diberi penerangan, kemudian ada sound sistemnya yang tidak terlalu besar, tapi cukup mereka untuk menampilkan kesenian gitu ya. Kalau di sini ada yang lesehan, saya kira jadi siga pendopo lawas di Yogyakarta gitu. Ya tadi juga sudah dibahas Pak, rapat dengan BKL. Ya istilahnya rekan kami juga ada yang meminta, cuman kami serahkan kepada Pak RW. Kebetulan harus ada konsultasi dengan lingkungan. Pak RW karena ya berdekatan dengan masjid. Kalau juga masjid memang mengizinkan lah dengan tadi sound sistemnya. Mungkin jamnya yang diatur Pak ya. Seperti itu. Apakah 1 minggu 1 kali atau misalkan 1 bulan 1 kali. Dan tidak terlalu keras, bukan panggung hiburan seperti yang bisa menarik lah, ya minimal malam minggu atau malam Sabtu lah. Ya, seperti di akustik kan, kelas akustik lah ya, bukan dengan minimal bisa bisa menyalurkan bakat-bakat seni yang ada pemuda yang ada di Tarogong. Nah gitu barangkali ya. Kalau lah ya. Amin. Di Wiskul kan mereka tidak meminta bayaran kepada pemerintah, kepada para pedagang, tapi kan ya alhamdulillah ada dari saweran Pak. Tapi kan itu mendukung untuk orang banyak yang berdatangan. Nah seperti itu Pak. Karena potensinya ada di Tarogong Kaler banyak seniman-seniman yang memang perlu konsep dulu sedemikian rupa Pak Camat ya. Kemudian kita susun langkahnya setahap demi setahap. Insya Allah kita bersama-sama wujudkan tempat yang menurut saya menarik lah di Anggo Calik duduk-duduk malam minggu begini ya. Demikian, terima kasih ngobrol ingin pintar konsultasi perencanaan kita malam minggu ini. Alhamdulillah kita lanjutkan ngopinya. Pilih badai pesen naon deui, mangga pilih kopina. Sementara tadi baru nasi goreng dengan suuk. Demikian, terima kasih.